Salam jumpa dalam kasih Allah, para saudara dan saudariku. Kehadiran anak di dalam kehidupan sebuah keluarga memiliki banyak sekali arti. Salah satunya adalah pelengkap kebahagiaan. Sepasang suami istri kerap kali merasa bahwa ada yang kurang dengan persatuan antar pribadi yang telah dijalani jika mereka belum dianugerahi anak. Maka sebisa mungkin mereka akan berusaha untuk memilikinya. Namun patut diingat bahwa anak itu anugerah dari Allah yang sifatnya cuma-cuma. Sampai kapanpun kita tidak bisa memesan sekaligus membayar Allah agar dikirimkan anak layaknya sedang berbelanja online. Allah selalu berlaku bebas dalam pemberian karunia-Nya itu. Akan tetapi, sering ditemukan bahwa ada keluarga yang memohon agar dikaruniai anak dengan kriteria-kriteria tertentu. Misalnya, diberi anak yang bertipe penurut, bukan pembangkang. Tujuannya agar lebih mudah diarahkan oleh orang tua dan sesuai dengan kehendak orang tua. Anak yang suka membangkang akan amat menyusahkan orang tuanya dan tentu bisa berpotensi untuk berlaku buruk dalam lingkungan pergaulannya nanti. Para saudara dan saudariku, penuntun refleksi kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai dengan ayat 32 yang merupakan kelanjutan kisah dari Injil kemarin. Yesus masih bersoal jawab dengan para imam kepala dan pemuka bangsa Yahudi. Dalam perbincangan ini, Yesus coba mengarahkan perhatian mereka untuk lebih mementingkan kehendak Allah. Lewat perumpamaan, dua orang anak yang memiliki tanggapan yang berbeda kepada kehendak bapaknya untuk pergi dan bekerja di kebun anggur. Yesus mengajak mereka untuk lebih jeli menilai sikap hidup mereka selama itu. Apakah telah sejalan dengan kehendak Allah ataukah sudah menyimpang jauh sekali? Secara sederhana dapat digambarkan bahwa ada dua tipe tanggapan anak terhadap perintah Bapa dalam perumpamaan Yesus. Yakni, pertama, ada anak yang tampil sebagai penurut dalam bingkai kata-kata, tetapi pembangkang dalam tindakan. Ia berkata baik, tetapi tidak berbuat benar. Sedangkan kedua, ada anak yang tampil sebagai pembangkang dalam bingkai kata-kata, tetapi penurut dalam tindakan. Ia berkata tidak baik, tetapi berbuat benar. Tentu saja, kedua tipe ini punya sisi plus dan minus. Tidak ada yang sempurna, sebab ukuran kesempurnaan adalah berkata baik sekaligus berbuat benar. Tetapi kita diminta
untuk memilih manakah yang melakukan kehendak Bapa. Ingat, perintah untuk melakukan hanya akan terpenuhi jika diwujud nyatakan dalam tindakan. Melakukan kehendak Bapa berarti menindaklanjuti, bukan hanya sekedar mengiyakan pernyataan pergi dan bekerja di kebun anggur. Maka cara mengedepankan kehendak Allah menurut Yesus bukan lewat obral janji dengan cuma berkata baik, tetapi terutama lewat sikap tobat untuk terus berbuat yang benar. Bagi Yesus, para imam kepala dan pemuka bangsa Yahudi belum melakukan kehendak Bapa. Mereka masih terjangkiti virus verbalisme, cuma mementingkan keindahan format bahasa pengajaran lisan, tetapi bertolak belakang dengan pilihan sikap hidup nyata sehari-hari. Lebih baik, lagi-lagi menurut Yesus, model hidup para pemungut cukai dan pelacur. Betapapun mereka mula-mula menolak untuk melakukan kehendak Allah, tetapi akhirnya mereka menyesal dan kembali untuk melaksanakannya. Karena itu, kita bisa menyimpulkan bahwa pertobatan menempati posisi penting untuk hidup selaras dengan kehendak Allah. Hidup dalam pertobatan jauh lebih unggul daripada hidup dalam kemunafikan. Sebab Tuhan bukan penikmat sandiwara. Maka para saudara dan saudariku, jangan menyerah jika dalam hidup ini kita sering berkata tidak pada kehendak Allah. Allah masih setia menghendaki kita untuk kembali berpulang kepadanya. Banyaklah bertobat, karena tobat adalah obat mujarab untuk menyembuhkan luka dirimu yang terlalu sering kecanduan dosa. Tuhan memberkati.